Halo Ibu dan teman-teman, saya Efrem Sitorus dari kelas reguler A dengan NIM 21933111002 akan membahas materi tentang belanja di pasar. Selamat menikmati. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang belanja di pasar. Nah, setelah kita belajar ini, kita akan mengetahui kegiatan apa aja sih yang dihasilkan setelah kita belanja di pasar. Dan yang kedua, apa aja sih yang dibeli di pasar. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui struktur teks deskripsi pada pasar tradisional. Dan yang terakhir, setelah kita mengetahui strukturnya dan teksnya, juga kita akan mengetahui informasi yang terkait dengan pasar tradisional. Nah, inilah bentuk gambaran umum pasar. Ada pasar modern dan ada pasar tradisional. Namun, jika dilihat lebih jauh, di pasar rakyat tidak hanya menyangkut kegiatan ekonomi, ada berbagai kegiatan menyenangkan lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, mengenal ragam budaya seperti bahasa daerah dan kearifan lokal. Masih banyak kegiatan asyik lainnya yang dapat dilakukan di masyarakat. Apa aja? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang refreshing. Selain menjadi tempat untuk membeli berbagai kebutuhan harian, pasar rakyat juga pilihan sebagai tempat refreshing. Pasalnya, di pasar rakyat yang kental dengan budaya dan ciri khas tempat ini, Anda bisa berwisata kuliner menjelajahi berbagai rasa dari jajanan tradisional maupun modern. Tidak hanya makanan ringan, namun juga makanan berat. Belum lagi berbagai barang unik, khas kerajinan tangan dari para pelaku UMKM setempat. Wah, kegiatan lain yang dapat menyegarkan diri di pasar rakyat adalah melihat beragam transportasi umum yang kini mulai tersingkirkan kebutuhannya. Di beberapa pasar rakyat, kita masih dapat melihat bagaimana Berno, Bajaj, Bentor, hingga becak menjalankan rutinitasnya. Beragam hal menarik ini tentu menghadirkan pengalaman tersendiri. Maka dari itu, pasar rakyat bisa menjadi salah satu tempat untuk berwisata atau sekedar jalan-jalan melepas penat. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu bisa menjadi ruang sosialisasi. Bukan hanya melakukan interaksi sosial, pasar yang merupakan sarana umum juga bisa menjadi ruang untuk melakukan sosialisasi. Pasalnya, pasar rakyat yang merupakan sarana umum untuk pemenuh kebutuhan harian akan selalu ramai dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, sosialisasi untuk menerapkan protokol kesehatan 6M dan ajakan disiplin memakai masker. Maka dari itu, pasar menjadi salah satu tempat yang pas sebagai ruang sosialisasi informasi. Nah, kita akan membahas tentang apa yang ingin dibeli saat berbelanja. Nah, kita bisa lihat gambar. Nah, dari gambar ini kita sudah ketebak nih apa aja yang pasti dibeli saat berbelanja. Ya, betul, sesuai dengan pikiran kita masing-masing, yaitu makanan pokok. Nah, makanan pokok itu ada sayuran, ada buah-buahan, ada ayam dan daging, ada ikan dan makanan laut lainnya, dan susu dan aneka olahannya, misalnya yogurt, mentega, dan jus. Nah, kita akan masuk kepada apa aja yang akan dibeli setelah kita membeli makanan pokok. Nah, yang kedua itu membeli pembersih rumah tangga. Nah, apa aja itu? Nah, kita akan membeli keperluan mencuci, misalnya seperti deterjen dan pelembut pakaian. Yang kedua, pembersih multifungsi dan semprotan disinfektan. Yang ketiga, sabun cuci piring. Yang keempat, kantong sampah. Yang kelima itu penangkal selada. Dan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang teks deskripsi tentang pasar tradisional. Sebelumnya teman-teman sudah tahu tidak teks deskripsi tentang pasar tradisional itu seperti apa? Nah, saya akan tunjukkan. Nah, berikut adalah contoh teks
teks deskripsi tentang pasar tradisional. Nah, mari kita baca bersama-sama ceritanya. Pasar tradisional sekarang tidak lagi seperti dahulu. Dahulu pasar tradisional sangat tidak tertata rapi dan kotor. Saat pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia sudah menata pasar tradisional dengan lebih baik. Sekarang bangunan pasar tradisional sudah banyak yang permanen. Pasar tradisional sekarang juga lebih bersih. Penjual dan pembeli sudah sangat mengerti tentang kebersihan pasar. Banyak pasar tradisional membuat aturan jangan buang sampah sembarangan. Semua itu dilakukan agar pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. Nah, inilah bentuk daripada contoh teks deskripsi pasar tradisional. Nah, di bagian-bagiannya kita akan mengenal tentang strukturnya. Nah, struktur di dalam teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi. Dari teks tersebut, bagian identifikasinya adalah pasar tradisional sekarang tidak lagi seperti yang dulu. Pemerintah daerah di banyak wilayah di Indonesia sudah menata pasar tradisional dengan lebih baik. Nah, untuk ciri kebahasyaannya, dia menggunakan imbuhan meng. Nah, kalau kita gabungkan dengan menata, jadi menata. Nah, ada bagian struktur yang kedua. Nah, itu terdapat di bagian teks. Sekarang bangunan pasar tradisional sudah banyak yang permanen. Pasar tradisional sekarang juga lebih bersih. Penjual dan pembeli sudah sangat mengerti tentang kebersihan pasar. Banyak pasar tradisional membuat aturan jangan buang sampah sembarangan. Semua agar pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. Nah, untuk ciri kebahasaannya terdapat kata larangan yaitu jangan. Nah, kita akan membahas tentang informasi penting yang ada di pasar tradisional. Apa aja itu? Nah, yang pertama itu adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli, atau bisa kita sebut dengan kegiatan tawar-menawar yang ada dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua itu tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Yang ketiga, pasar tradisional dimiliki dan dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak bahwasanya pasar tradisional ini yang kelola siapa? Nah, yang kelola itu ternyata adalah pemerintah daerah. Nah, yang keempat itu sebagian besar barang dan jasa ditawarkan adalah produksi lokal. Oke, demikian materi yang saya ajarkan pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa di lain waktu. See you.